Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, dan semoga semua hajat, cita-cita dan keinginan kita diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat An-Nasr ya. Seperti biasa kita baca dulu. Saya baca lalu jamaah mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah membahas ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, atau apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang. Saya sampaikan kemarin bahwa setiap kita membutuhkan pertolongan Allah, tapi ada orang-orang yang dijamin oleh Allah pasti akan Allah tolong. Siapa itu? Yang pertama adalah para rasul dan orang beriman. Di dalam surat Ghafir ayat 51 dan juga surat An-Nur ayat 55. Yang kedua adalah mereka yang menolong agama Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40 dan juga surat Muhammad ayat ke-7. Dan yang ketiga adalah mereka yang bersabar dan bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 120 dan 125. In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jadi pertolongan Allah pasti datang. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, yang pertama jadi rasul nggak mungkin, maka jadi orang beriman. Atau kita berusaha menolong agama Allah, pasti Allah tolong. Yang ketiga adalah kita berusaha untuk selalu bersabar dan takwa kepada Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita wasta'inu bis sabri wassalah.
Minta pertolonganlah kepada Allah dengan cara sabar dengan sholat. Apa maksudnya? Kalau kita sabar menghadapi masalah, tenang, hati tidak ngegrundel, maka solusi gampang ketemu gitu. Tapi kalau emosi, yang ada justru tambah masalah. Maka orang yang bersabar itu, dia menghadapi masalah memang mungkin berat, besar dan seterusnya. Tapi kalau dia bersabar menghadapi itu, kepalanya dingin, sehingga mudah ketemu. Oh, mungkin masalahnya di sini, solusinya ini. Tapi kalau kita hadapi dengan emosi, yang ada justru tambah masalah kan. Kayak ngejar tikus, nangkap tikus. Kalau sambil emosi, kita bawa kayu, gagang sapu itu. Lari, getok sini, lempar situ. Akhirnya tikusnya kagak dapet, piring melayang, TV pecah, sapu patah. Ya itu, maka Allah ajarkan kepada kita wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar itu kenapa disebut oleh Allah sebagai media untuk mendapatkan pertolongan Allah? Karena orang yang sabar cenderung dia menghadapi masalah dengan kepala dingin, sehingga bisa kepikiran solusinya gitu, ketemu. Baik. Lalu ayat kedua, ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, ta ini berarti menunjukkan bentuk lampau, artinya engkau. Ro'a melihat, dan engkau melihat annas manusia. Kau melihat dan engkau melihat manusia. Yadkhuluna, ini awalannya akhiran waw nun, artinya mereka. Dakhala memasuki atau masuk. Mereka masuk fi ke dalam. Din agama. Allah. Afwaja dari kata faujun, artinya bergelombang atau berbondong-bondong. Gelombang gulungan ombak itu disebut dengan faujun. Ada faujun pakai jim, ada fauzun pakai zai. Kalau pakai zai artinya kemenangan, kesuksesan. Kalau pakai jim artinya berbondong-bondong atau bergelombang. Jadi kalau salah sebut, salah arti tuh. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaza misalnya. Dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaza, dengan sukses. Kayak zai, fauz. Maka siapa namanya? Muhammad Fauzi misalnya. Fauz itu menang, sukses. Tapi kalau Muhammad Fauji pakai J, itu artinya Muhammad yang berbondong-bondong atau yang bergelombang. Oh, rambutnya keriting mungkin. Maknanya beda. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan bentuk menangnya itu apa? Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia itu masuk ke dalam agama Allah bukan satu, bukan, tapi banyak gitu. Rombongan-rombongan. Kalau dia masa-masa awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk 1 orang masuk Islam, nanti 2, 5 paling banyak.
nanti satu orang lagi, satu orang gitu. Nah ini setelah Fatu Mekah masuknya itu nggak gitu, satu kabilah, satu suku, 30 orang, 50 orang gitu, langsung masuk Islam. Itulah kemenangan yang Allah sebut dalam surat An-Nasr ini. Nah ini ayat menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa manusia itu akan masuk ke dalam agama Islam itu secara berbondong-bondong. Jadi bukan cuma satu orang, tapi berbondong-bondong. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Baik dari kalangan keluarga maupun para penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu keluarga itu nggak ada yang mau masuk Islam, tapi setelah Fatu Mekah, wah sudah mulai tuh pada semua ikut-ikutan. Awalnya nggak mau. Setelah Fatu Mekah, oh berlomba-lomba orang masuk Islam dalam jumlah besar. Nah, itu terjadi setelah Fatu Mekah. Sebelum Fatu Mekah, keluarga Rasulullah itu sedikit sekali masuk Islam. Hanya beberapa paman-pamannya, selebihnya masih banyak yang enggak gitu. Apalagi Abu Lahab masih hidup, wah udah susah tuh. Tapi setelah Fatu Mekah ini, oh berbondong-bondong orang. Yang dulunya memusuhi Rasulullah tiba-tiba masuk Islam. Ketika Fatu Mekah itu kan masuk ke Mekah itu, terus ini Rasul masuk ke Mekah tidak dalam kondisi berihram. Jadi karena masuknya mau perang, itu jadi Rasul nggak berihram, nggak umroh. Itu masuk Mekah bawa pasukan ya, 10.000 pasukan. Terus itu semua orang nggak ada yang berani itu. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tinggal di rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang diam di masjid, dia aman. Barang siapa yang diam aja di rumahnya, aman. Tapi kalau dia keluar bawa senjata mau ngelawan, kita akan habisi dia. Maka semua nggak ada yang berani itu. Akhirnya ada yang diam di rumah Abu Sufyan, ada yang diam di rumahnya masing-masing, ada yang masuk masjid, aman semuanya. Kecuali beberapa orang itu karena sudah keterlaluan kepada Rasulullah. Di antaranya lupa saya Ibnu Battal apa Ibnu Mu'attal namanya itu. Dia termasuk orang yang melecehkan Al-Quran. Sebentar namanya lupa saya. Dalam tafsir At-Tabari itu. Abdullah ibnu Khattal. Abdullah ibnu Khattal itu dia termasuk orang yang nggak dibebasin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena dia melecehkan Al-Quran. Jadi dia datang ke Madinah, dia ngakunya masuk Islam, padahal enggak. Setelah itu dia bisa nulis nih. Terus dia ikutan jadi tim pencatat wahyu. Jadi Rasulullah biasa kalau ada turun wahyu memanggil para sahabat seperti Zaid, Ibnu Mas'ud, Ali radhiyallahu an, dan beberapa sahabat lain yang memiliki kemampuan mencatat. Lalu turun ayat, kata Rasulullah, tolong tulis ayat ini, masukkan ke dalam surat Anu, letakkan setelah ayat Anu sebelum ayat itu. Jadi udah didiktekan oleh Rasulullah. Maka tulis. Selesai ditulis, verifikasi, dicek lah ya ke Rasulullah. Mana yang kamu tulis? Ini ya Rasul. Rasul nggak bisa baca. Maksudnya nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi sahabat itu yang melaporin. Ini ya Rasul, coba baca yang kamu tulis itu. Dan dibaca dibaca selesai, udah. Ali, udah. Terus semua selesai. Nah, Abdullah ibnu Khattal ini juga sama tuh nulis. Apa yang kamu tulis? Ini ya Rasul, coba baca. Yang dibaca benar, tapi yang tulis salah. Jadi dia nulisnya salah, tapi dia bacanya benar. Jadi misalnya kayak di sini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, misalnya kan. Tapi dia tulis sama dia misalnya nauzubillah min dzalik, wa ra'aitan nas yakhrujuna min dinillahi afwaja. Misalnya, dia diganti nih yakhrujuna. Yakhrujuna artinya keluar. Dan kau lihat manusia keluar dari agama Allah secara berbondong-bondong. Tapi dia bacanya yadkhuluna, cuma dia tulisnya yakhrujuna. Habis itu dikasih lihat Rasulullah, karena Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya, oke aja kan, nggak ada masalah. Begitu beberapa waktu,
Setelah itu dia balik lagi ke Mekah. Dia cerita sama orang Mekah. Nauzubillah, apa kata dia? Muhammad itu bodoh. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dibodoh-bodohin, dia mau aja. Jadi saya disuruh nulis, saya tulis salah, dia nggak bisa ngebenerin. Jadi dia mengklaim itu adalah wahyu Al-Quran. Tapi kalau ada pengikut-pengikutnya yang salah tulis, dia nggak bisa memverifikasi katanya. Oh, disitulah malaikat Jibril langsung ngasih tahu Rasulullah. Rasul marah luar biasa. Maka ketika Fatu Mekah, yang lain itu bebas. Setelah semua pada ngumpul, idhabu wa antumut tolaqa, kata Rasulullah. Kalian silakan pergi bebas, nggak ada masalah. Yang dulu pernah menyakiti saya, yang pernah melempar saya dengan batu, yang pernah meludahi saya, yang pernah mencekik ke saya, yang pernah melempar dengan kotoran, semua kalian bebas, kata Rasulullah. Tapi Abdullah ibn Khattal enggak. Cari Abdullah ibn Khattal itu, dicari di rumahnya nggak ada, dicari ke setiap penjuru Mekah nggak ada. Dimanapun cari nggak ketemu. Sampai kemudian tiba-tiba ada sahabat ngeliat kiswah Ka'bah itu. Dulu nggak ngepres begini, kalau sekarang ngepres tuh. Dulu agak longgar. Ada gerak-gerak tuh kiswah tuh. Wah, jangan-jangan dia ngumpet di situ. Ternyata ngumpet di situ. Dia masuk situ, dia melilit tubuhnya di kiswah itu. Wah, begitu ketahuan, ditangkap, diseret, tidak diminta untuk bertobat, langsung dihukum penggal, dihukum pancung di depan Ka'bah itu. Nah, itu makna kata Imam At-Tabari, wa anta hillum bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Apa arti wa anta hillun? Di antara maknanya kata Imam At-Tabari, orang lain enggak boleh menumpahkan darah di Ka'bah, tapi Rasul boleh. Orang lain datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, itu harus pakai ihram, harus tawaf langsung. Rasul nggak apa-apa. Itu diantara maknanya. Taib. Nah, setelah kejadian itu, maka orang-orang yang merasa dulu, saya pernah nyakitin Muhammad, saya pernah menggunjing dia, pernah mencaci maki dia, pernah melempar dengan dia batu, tapi kita dibebaskan begitu saja gitu. Ini akhlak yang begitu luar biasa. Maka balik lagi tuh. Baik lagi orang-orang itu setelah Rasul bilang, silakan kalian pergi bebas, pulang ke rumah masing-masing, gak ada masalah. Selesai. Mereka mikir, iya ya, nggak ada orang sudah datang menguasai wilayah, setelah itu dibilang bebas, itu nggak ada. Itu pasti diambil hartanya, dirampas hartanya, wanita-wanitanya, anak-anaknya dijadikan sebagai budak. Ini kok enggak gitu. Maka mereka berpikir, ini ajarannya pasti begitu luar biasa. Akhirnya balik lagi. Lalu mereka mengatakan, Muhammad, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Wah. Maka masuk Islam lah manusia itu. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aita di sini maknanya memang Rasul melihat langsung, atau maknanya adalah bisyarah, nanti akan terjadi gitu. Orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Indonesia masuk Islam satu suku. Dulu masuk Islam di Aceh ya. Dari Aceh, Samudra Pasai, masuk ke Palembang, terus masuk ke sini, baru ke Mataram ya, Mataram masuk Islam, udah Jawa ini kemudian masuk Islam. Nggak tanggung-tanggung ya, langsung satu negara itu, satu negara di bawah kekuasaan Mataram masuk Islam semuanya. Raja yang masuk Islam semua masuk Islam. Samudra Pasai begitu juga masuk. Itu secara afwaja tuh, berbondong-bondong. Kalau dulu cuma satu udah gitu lama banget nambahnya. Yang satu jadi disiksa, dibunuh. Orang mau masuk juga takut lagi mikir-mikir. Tapi setelah Fatu Mekah, itu masuk Islam berbondong-bondong. Ini menunjukkan bahwa janji Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa orang akan masuk dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Bahkan Ibnu Juzai menceritakan dalam tafsirnya At-Tassil li Ulumi Tanzil, apa kata beliau? Ketika Fatu Mekah itu jumlah kaum muslimin cuma 10.000 orang. Namun perang Tabuk jumlahnya sudah sampai 70.000. Ya, dari Fatu Mekah ke perang Tabuk kan cuma setahun, 2 tahun lah. Setahun lah ya. Setahun, 2 tahunan lah. Itu jumlahnya 70.000 orang. 70.000. Insyaallah. Dari 10.000 naik langsung 70.000. Sebelumnya dari pertama kali dakwah Rasulullah SAW cuma beberapa orang. Ketika hijrah pertama itu sahabat cuma 83 orang. 83. Nggak nambah-nambah tuh, lama. 83, 100, 120. Gitu aja tuh. 200 paling banyak. Fatu Mekah langsung 10.000. Setelah Fatu Mekah setahun setelahnya langsung 70.000. Masya Allah.
Bahkan ketika Rasul meninggal, jadi Fatimah tahun berapa? 9. Tahun berapa? 7. 8, 9, 10. Rasul kemudian meninggal. 3 tahun tuh. Itu tidak ada satu orang pun yang masih kafir di tanah Arab. Semua sudah masuk Islam. Luar biasa. Padahal 13 tahun Rasul di Mekah. Yang masuk Islam gak sampai 200 orang. 13 tahun. Hijrah ke Madinah. Tahun ke-7. 8, 9, 10. Dalam kurun waktu 3 tahun. Itu tidak ada satupun orang yang masih kafir. Semua masuk Islam. Bahkan ketika Rasul meninggal itu, jumlah umat Islam itu sekitar 114.000 lebih. Pas Rasul meninggal, 114.000 lebih. Ya, maksudnya 114 ribuan sekian lah. Saya dengan jumlah surat ya, 114 surat. 114.000 jumlah orang beriman zaman itu. Itu karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal hari apa? Senin. Dikuburnya? Hari apa dikuburnya? Setelah 3 hari ya? Hari Kamis. Iya, setelah 3 hari. Mau banget tuh. Kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru dimakamkan. Tapi jasad Nabi luar biasa, tidak menimbulkan bau sama sekali, justru wangi. Dan utuh 3 hari tuh. Kalau kita jasad gak dikuburkan 3 hari, waduh, nggak karu-karuan ya. Kenapa sampai selama itu? Ada beberapa sebab. Yang pertama karena belum ditemukan siapa pemimpinnya kan, siapa penggantinya belum ketemu. Mencari pengganti. Yang kedua, karena sahabat nggak tahu nih bagaimana memperlakukan jenazah beliau. Cara mandiinnya bagaimana nih? Dilepas pakaiannya atau enggak gitu. Itu dalam Bulughul Maram tuh diceritakan di kitab Janaiz itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika mau memandikan jenazah beliau itu di satu ruangan itu sahabat tanya-tanya, ini gimana nih? Kita buka baju apa jangan nih? Kita buka berarti kan aurat Rasulullah kan? Masa kita lihat aurat Rasulullah? Terus gimana dong? Akhirnya lagi diskusi begitu, tiba-tiba datang rasa ngantuk yang luar biasa. Semuanya tidur. Sampai jenggotnya ini nempel ke dada, saking ngantuknya. Kalau masih begini-begini kan, masih belum lah ya, belum nempel. Kalau udah begini nih, nah, udah khusyuk banget itu udah tidurnya. Sampai begini tidurnya. Lalu nggak lama kemudian kebangun, bareng. Jadi semua pas lagi posisi tidur itu mendengar seperti ada suara mengatakan, mandikan Rasulullah, plus dengan pakaian-pakaiannya, jadi jangan dilepas. Maka dimandikan Rasul dengan pakaiannya. Begitu selesai, datang Aisyah, loh kenapa nggak dilepas? Kami tadi tertidur, terus ada suara yang mengatakan jangan dilepas. Jadi kami mandikan seperti itu. Kata Bunda Aisyah, kalau tahu gitu saya aja yang mandiin sendirian. Katanya. Karena kalau beliau kan istrinya kan nggak ada masalah. Atau istri-istri Rasulullah yang memandikan. Boleh sebenarnya, boleh. Karena Rasul pernah mengatakan, Aisyah, sekiranya kau yang meninggal duluan, aku yang akan memandikan. Kalau aku yang meninggal, kau boleh memandikan. Cuman karena para sahabat yang mau memandikan, jadi Aisyah nggak jadi mandiin. Ternyata nggak dilepas. Setelah selesai dimandikan, kemudian dikafani, disolati. Bingung, ini sholatnya di mana nih? Di masjid apa di rumah? Karena sahabat-sahabat lain yang meninggal di zaman Rasulullah, disolatinnya di rumah masing-masing. Di tempat meninggalnya itu. Jadi nggak dibawa ke masjid. Ya. Jadi pas Rasul meninggal, ini gimana nyolatin ini? Ya udah di rumah. Rumah Ibunda Aisyah kecil kan? Rumahnya ya lebih kecil dari inilah, cuman berapa itu? 6 meter kali berapa kali 5 lah, 6 kali 5 kali. Kecil. Itu yang mau nyolatin 114.000. Mau menyolati baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 hari 3 malam itu nggak berhenti orang nyolatin. Datang sejumlah orang nyolatin, selesai gantian lagi. Terus begitu sampai 3 hari 3 malam sampai hari Kamis baru baginda sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Baru setelah itu di zaman Umar dan seterusnya baru sudah mulai itu nyolatin jenazah di masjid baru. Rasulullah enggak.
Selesai disolatin, bingung lagi nih. Ini dikuburnya di mana nih? Akhirnya sebagian gali di Baqi itu, gali kubur. Datang Abu Bakar, kalian ngapain? Kami mau gali makam buat menguburkan Rasulullah. Siapa yang nyuruh? Nggak ada inisiatif kita. Jangan makamin di sini. Kenapa ya Abu Bakar? Aku pernah dengar Rasul menyampaikan para nabi dan Rasul itu dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Di situ meninggal, di situ dimakamin. Gitu. Maka di mana Rasulullah meninggal? Di rumah Bunda Aisyah, di kamarnya. Maka disitulah Rasulullah SAW dimakamkan, kebumikan. Jadi jumlah sahabat yang datang menyolati sekitar segini, 114.000. Nah itu semua sudah pada masuk Islam tuh. Yang dari mana-mana datang pokoknya. Minta jangan dikuburkan, saya mau nyolatin datang. Nah itu kata Ibnu Juzai, di hari Rasul wafat jumlah umat Islam sekitar 114.000. Itu yang dimaksud dengan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata Muhammad bin Ka'ab sebagaimana dikutip oleh Al-Mawardi, maksudnya adalah an-nas di sini semua manusia dari berbagai macam etnis, suku, termasuk kita orang Indonesia ya. Itu akan masuk Islam secara afwaja dalam jumlah besar. Janji Allah. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan an-nas di situ adalah orang Yaman ya. Jadi ada orang Yaman datang masuk Islam itu secara berbondong-bondong, berbait kepada Rasulullah SAW, dan orang Yaman itu hatinya lembut ya, orangnya bijak. Kita kalau ketemu orang Yaman itu tutur katanya itu Masya Allah. Orang Yaman, orang Suriah itu orangnya lembut-lembut tuh, hatinya lembut-lembut. Terus tutur katanya Masya Allah, indah sekali. Ketemu orang Suriah, orang Yaman tuh Masya Allah luar biasa ya. Raqiqatul qalb, kalbunya lembut. Terus hikmah Yamaniyah, orangnya bijak. Masuk Islam itu nggak tanggung-tanggung dia. Satu kabilah besar itu masuk Islam menghadap Rasulullah SAW. Luar biasa. Orang Yaman itu Masya Allah ya. Makan nasi mandinya juga enak banget tuh, lembut ya. Si mandi Yaman. Si mandi Yaman tuh Hadramaut, dahsyat tuh. Meskipun Hadramaut itu tempat yang dahsyat itu. Hadramaut itu gabungan dua kata tuh, hadir, maut. Datang lo mati gitu kira-kira. Hadramaut. Karena memang tempatnya dahsyat itu. Tapi orangnya, aduh Masya Allah luar biasa. Ketemu orang Yaman tuh, aduh lembut-lembut. Makanya banyak habaib di sana ya. Dari Yaman. Tapi kata Muhammad bin Ka'ab, ya bisa saja maknanya an-nas di sini adalah penduduk Yaman, atau bisa saja maknanya semua manusia masuk Islam. Berarti di sini al-fath ini, kesuksesan dan kemenangan itu adalah ketika manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kesuksesan adalah ketika kita ngajak orang ke agama Allah dan orang nerima ajakan itu sukses. Jadi kalau kita bikin partai dan partai itu tidak mengajak orang taat kepada Allah, banyak pengikutnya, itu nggak sukses. Kita bikin perusahaan, karyawannya banyak, mungkin ada 500, 700, bahkan 1000 karyawan, tapi tidak mengajak mereka untuk taat kepada Allah, itu bukan kesuksesan. Kesuksesan itu adalah ketika kita ajak orang, terus orang itu mau ikut, bukan ikut kitanya, tapi ikut agama Allah. Agama itu sukses. Jadi banyak fans atau pengikut, tapi tidak membuat takut kepada Allah, itu kemenangan yang menipu. Maka nggak usah bangga dengan banyaknya followers, karena followers bisa dibeli. 1000 followers, berapa harganya gitu. Tapi kalau kita cek, kalau IG itu, dicek, ya realnya nggak ada itu, fake semua itu. Dia nggak ada postingan, kadang postingan cuma satu gambar. Dia nggak ada pengikutnya, cuma 6 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang. Kadang nggak ada pengikutnya. Dari 1000 itu kita cek, ya fake semua, akun fake. Nggak ada gunanya juga ya. Gunanya cuma kelihatan,
followernya banyak nih, pengikutnya banyak nih. Padahal jualan apa kagak laku, ngomong apa juga gak didengar, gak ada pengikutnya. Akun palsu. Jadi banyak fans dan pengikut, tapi fans dan pengikutnya tidak menjadikan mereka taat kepada Allah. Itu adalah kemenangan yang menipu. Maka ketika dia sedang di atas, dieluk-elukan, tapi begitu dia jatuh, habis langsung. Dicaci maki, dihina, dicemooh, kecewa fansnya. Karena yang dia idolakan bukan Allah dan nabinya, tapi adalah sosok orang itu. Ketika dia kecewa dengan sosok itu, habis. Artis kemarin tuh fansnya banyak banget, siapa Leslar itu. Begitu ada kasus, fansnya benci semua sama dia. Berbalik. Jadi fans itu banyak, ketika dia senang dengan kita, dia membela, mendukung. Tapi itu pun dukungannya hanya sebatas sosmed. Kalau nauzubillah ada apa-apa masuk ke kantor polisi atau ditahan, mereka ya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma teriak-teriak di sosmed doang. Tapi kalau mereka yang jadi pengikut itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, mereka siap tuh mengorbankan apapun demi agama Allah. Harta, nyawa sekalipun, siap. Itulah kemenangan dan kesuksesan yang hakiki. Maka kita harusnya ikut dalam barisan para pejuang yang mengajak manusia kepada agama Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kita ngajak orang taat kepada Allah, kita ngajak orang untuk ibadah. Terus ada yang mau ikut, meskipun cuma 1 orang, 2 orang, itu adalah kemenangan, itulah kesuksesan. Karena biasanya ngajak ibadah itu lebih susah daripada ngajak main gaple. Ngajak ngopi, ngajak ngopi banyak banget tuh. Ngopi yuk, ayo. Padahal bener ngopi, cuman ngopi tok, temennya kagak ada, kacangnya kagak ada, kopi doang, kopi itu pun kopi hitam, pahit. Ada aja tuh yang ikut 3 jam, 4 jam, sampai subuh ngopi itu. Tapi kalau kita ajakin ngaji, duluan dah. Memang lebih berat ya. Ajak nonton banyak, ajak nonton. Makanya ada beberapa jamaah itu dia ngajak nonton. Nonton yuk, ayo, di mana? Oh, di masjid. Kok nonton di masjid? Iya, kita nonton ustad katanya. Nonton ustad. Pas begitu tahu, nonton ustad, enggak dulu aja duluan dah. Tapi nonton stand up komedi itu banyak tuh ya. Padahal kan stand up komedi cuma dia ngomong, ngoceng, lucu, pulang ya begitu-begitu aja gitu. Itu banyak orang sampai rela bayar tiket mahal itu. Ada yang tiketnya sampai 250.000. Tiket buat nonton doang itu. 2 jam, 3 jam. Dia mau mengeluarkan duit banyak itu. Padahal cuma ketawa hahaha doang gitu. Ngilangin stres. Tapi diajak ngaji, nggak mau. Gratis padahal. Ya itulah tantangan. Makanya ketika ada orang mau ngikut, terus kenapa dia ngikut? Karena agama Allah ini atau karena Allah, itu kita sudah termasuk sukses. 1 orang pun. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau ada orang masuk Islam disebabkan oleh tanganmu, oleh ajakanmu, maka kau akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah dan lebih bagus daripada humurun na'am. Humurun na'am itu unta merah. Itu kendaraan termahal di zaman itu. Sekarang apa kendaraan termahal? Ferrari, Lamborghini. Lebih bagus daripada Lamborghini. 1 orang. La dia bika rajulun wahidun. Khairun laka. Seorang saja masuk Islam gara-gara lisanmu, gara-gara ajakanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan Ferrari kalau zaman sekarang. Lamborghini. Luar biasa ya. Jadi kita berlomba ikut dalam barisan para pejuang yang ngajak orang ini ke agama Allah, bukan ngajak orang ke kita ya. Apalagi kelompok, popularitas. Aduh. Kata Imam Syatibi, akhirul asya nuzulan min qulubis salihin hubbus sultah wat tasaddur. Kata Imam Syatibi,
hal terakhir yang luntur dari hatinya orang-orang soleh adalah cinta kekuasaan dan cinta eksistensi. Apa tuh eksistensi? At-tasaddur, popularitas. Itu yang paling terakhir copot dari kolbunya orang-orang soleh. Jadi kalau kita mau jadi orang soleh, pertama kita menyampingkan nih cinta dunia nih terhadap jabatan, terhadap harta, terhadap kekuasaan, popularitas, sampai akhirnya kita jadi orang soleh. Nah, untuk sampai level orang soleh ini, kata Imam Syatibi, yang paling sulit itu adalah melepaskan dari tasaddur wasultah. Asultah wa tasaddur. Apa itu? Kekuasaan dan juga eksistensi, popularitas. Sehingga banyak ulama, kiai, habaib yang terjerumus di dua ini kan. Dia akhirnya masuk dalam sultah, kekuasaan, atau dia cinta dengan popularitas. Ketika nggak ada yang senang sama dia, nggak ada pengikutnya, dia merasa sedih. Dia bangga, merasa hebat ketika banyak fansnya. Padahal itu ujian tuh, kata Imam Syatibi. Semakin banyak followers kalau zaman sekarang ya, semakin banyak fans, disitulah Allah semakin masukkan, tanamkan ke dalam hatinya hubbut tasaddur, cinta terhadap popularitas. Nanti lama-lama dielu-elukan sama orang, oh Ustadz anu, oh si fulan, oh terus. Akhirnya kita merasa, oh saya nih. Gitu. Begitu datang satu tempat, satu desa, satu wilayah, nggak ada yang kenal sama dia, saya kok nggak dihargain di sini. Akhirnya dia mencari penghargaan. Bukan dia mengajak orang, mengayomi umat, tapi dia minta dilayani oleh umat. Minta dihormati. Saya ini Ustadz TV loh, kok datang ke sini nggak dikasih hotel, nggak dijemput, nggak ada makan. Nah, ngeri dah, itu hubut tasaddur tuh. Itu fitnahnya di situ justru, kata Imam Syatibi. Maka yang kita khawatirkan itu bukan nggak ada pengikut, tapi Allah tidak ridho, itu yang kita takutkan. Makanya kalau kita belajar dari Nabi Khidir ya, Nabi Khidir kan nggak ada followersnya dia, nggak ada pengikutnya, nggak ada yang kenal sama dia, nggak ada yang kenal. Sampai Nabi Musa nyariin dia tuh nggak ketemu, karena kalau nanya orang nggak ada yang kenal. Khidir siapa itu? Nggak ada yang kenal. Nabi Musa kenal karena Allah aja yang kasih tahu. Berarti dia memang sama sekali meninggalkan popularitas. Padahal kan Sakti Mandraguna dia hebat luar biasa. Dia punya mata air itu yang disebut dengan Ainul Hayah. Kalau ada orang luka apa segala macam, minum air itu langsung sembuh tuh. Luar biasa. Tapi dia nggak obral. Ayo, siapa yang mau sembuh penyakitnya? Minum air sini, bayar sekian. Nggak ada. Dinding udah roboh, dipegang, langsung diri tegak lagi. Coba. Luar biasa. Maka disebut Nabi Khidir itu, dia kalau lewat di satu daerah, satu kampung, terus di situ lagi musim paceklik. Dia lewat doang nih, langsung pada subur tuh. Tanaman-tanamannya pada kuning, dia lewat langsung hijau lagi tuh. Maka disebut Khidir dari kata khadira, artinya hijau. Bang Yus cocok banget tuh. Di sini kalau ketemu Nabi Khidir, oh itu semua sayuran tuh seger semua itu. Bagian semua kita. Tapi nggak ada pengikutnya, nggak ada. Sakti Mandraguna tapi nggak ada pengikutnya. Karena dia nggak mau itu, nggak mau tasaddur. Kita sakti enggak, guna enggak, sisa mandranya doang. Tua lagi. Ini gayanya petantang petentengnya, Kadang kita tersinggung merasa saya nggak diorangin katanya. Padahal udah jadi orang ya. Saya ini kalau di Jakarta, orang itu hormat sama saya semua. Orang tunduk sama saya semua. Di sini nggak ada yang hormatin. Nah, akhirnya lama kita jadi gila hormat ya, insya Allah. Kalau UAS tuh beliau selalu belajar katanya kan. Setiap bulan itu selalu masuk ke suku-suku daerah pedalaman yang tidur di kadang-kadang tidur di teras, di emperan musola yang gentengnya pun bocor, sering kehujanan gitu. Untuk apa tuh? Untuk meluluhkan ini tuh, hubut tasaddur itu. Ya, mungkin di sini diluluhkan orang kalau udah ketemu UAS cium tangan bolak-balik. Di sana mungkin cuman
Oh ya Ustadz, ya gitu doang kan, nggak cium tangan. Mungkin ada yang nggak panggil Ustadz. Oh iya Pak, mau butuh apa Pak? Gitu doang. Udah luas ya. Ya. Nah itu untuk mengikis ini tuh. Jadi perlu juga kita yang begitu-begitu. Jadi yang kita khawatirkan bukan tidak ada pengikut, melainkan Allah ridho apa enggak nih. Kalau Allah nggak ridho, itu yang kita takutkan. Meskipun banyak tuh orang, tapi kalau Allah nggak ridho, itu yang bikin kita takut. Itu yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi ya. Jadi ada Ibnu Qayyim al-Jauzi, ada Ibnul Jauzi. Ini Ibnul Jauzi yang punya Zadul Masir. Punya murid nanti masih Ibnu Taimiyah, nanti Ibnu Qayyim al-Jauzi, bawahnya masih. Kalau Ibnul Jauzi di atasnya, Zadul Masir. Beliau tuh kalau ngisi taklim kajian itu yang hadir bisa sampai 5.000 orang. Bayangin dulu belum ada speaker, 5.000 orang datang Pak ngaji itu, luar biasa. Beliau agak tinggi, dibikin semacam panggung begitu, jadi jamaah itu semua ngumpul, dengerin beliau ngomong. Gimana cara itu 5.000 orang dengar apa yang disampaikan oleh beliau? Jadi dia penyambung lidah. Jadi beliau ngomong ini, ntar nyampe lagi terus sampai ke ujung. Jadi kalau misalnya ada yang ketawa lucu nih, di sini udah ketawa, di sana setengah jam berikutnya baru ketawa. Kalau kita kan direct langsung kan, kalau dia ini udah ketawa, ada apa sih ketawa? Tungguin ntar informasi nyampe, baru ketawa, gitu kan. Kalau misalnya gitu, luar biasa. Nah itu beliau selalu berdoa dalam hati, ya Allah nih 5.000 orang nih sekali hadir. Dan saya nggak tahu nih, saya ini melakukan ini ikhlas karenamu atau enggak nih. Jangan-jangan nggak ikhlas. Seandainya ya Allah engkau tidak ridho dengan apa yang aku lakukan, lalu kau akan masukkan aku ke dalam neraka besok, tolong ya Allah, jangan sampai 5.000 orang yang hadir ini tahu saya masuk neraka. Kenapa? Khawatir nanti besok dia akan mengatakan, lihat loh, dulu waktu di dunia kita diajak dia untuk nyembah Allah, untuk taat kepada Allah, untuk ini itu segala macam kepada Allah, tidak melakukan perbuatan dosa maksiat, dia masuk neraka. Tuhannya memasukkan dia ke dalam neraka. Supaya jangan itu ya Allah, kalaupun saya ternyata tidak selamat dan masuk neraka, mohon jangan sampai ada mereka yang tahu saya masuk neraka ya Allah. Luar biasa itu. Saking takutnya itu. Ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Kita buka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Boleh yang sudah ketemu ayat 60? Aduh. Ya, Al-Mu'minun ayat 60. Ya. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Artinya, dan orang-orang yang melakukan kebaikan yang telah mereka kerjakan dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Kata Ibunda Aisyah, ini orang hatinya selalu ketakutan. Ini dia pelaku dosa maksiat atau gimana ya Rasul? Kata Rasulullah, enggak, justru ini adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bayar zakat, infak sedekahnya kenceng, tahajudnya luar biasa, puasanya nggak pernah lepas. Kok kenapa dia ketakutan? Dia kan ahli ibadah nih, mestinya kolbunya tenang gitu. Yang ketakutan itu kalau dia pelaku dosa maksiat. Apa kata Rasulullah SAW? Ya bintas Siddiq, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah orang-orang yang yakhafu alla yutaqabbala minhum.
orang-orang yang beribadah dan dia takut ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa nggak diterima oleh Allah? Karena boleh jadi dia beribadah tapi berharap yang lain kan. Makanya ketika para sahabat ditanya, mana ayat Al-Quran atau ada nggak ayat Al-Quran itu yang paling nendang, paling nonjok, paling berasa itu? Kata mereka, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang paling kami khawatirkan, yang paling berasa nonjok itu melebihi ayat surat Hud ayat 15 dan 16. Lima belas, 16. Ketemu Mbak? Surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. Di dunia nggak dirugikan. Terus Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. oh, Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. jadi di dunia nggak rugi, tapi akhirat ternyata nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Apa maksudnya? Jadi ada mungkin ya orang tahajud, rajin tahajudnya, tapi ditanya kenapa kamu rajin tahajud? Ya kebetulan di kantor ada promosi jabatan. Kali aja kalau saya tahajudnya kencang saya yang dapat. Ternyata nggak dapat. Atau kenapa sampai rajin puasa? Ini saya puasa mudah-mudahan bisnis lancar. Bisnisnya lancar. Kenapa sampai sedekah infak? Saya sedekah infak ini baru buka usaha kecil-kecilan. Mudah-mudahan jadi banyak pelanggannya. Banyak pelanggannya. Kata para sahabat, nanti besok hari kiamat mungkin kita akan tanya, ya Allah mana tahajud saya? Nggak ada. Loh, saya kan nggak pernah tinggalin tahajud atau selalu tahajud. Kok memang tahajud? Tapi kan tahajud supaya dapat jabatan. Dan itu sudah kau dapatkan. Kau puasa supaya bisnis lancar. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Kau ingin sedekah tapi pengen ini, pengen itu. Dunia, berharap dunia. Nu'afi ilaihim a'malahum. Semua amal yang kalian lakukan karena berharap dunia, kami kasih semuanya. Kami kasih. Tapi di hari akhirat ini atau di hari ini laisa lahum illan nar, enggak ada lagi buat mereka pahala kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus semua pahala ibadah yang mereka kerjakan. Aduh, itu yang ngeri banget tuh. Berarti kita ibadah bukan karena Allah tuh. Insyaallah. Berarti nggak boleh Ustadz kita ibadah berharap dunia, boleh. Ya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan. Itu jadikan sebagai wasilah. Tujuannya kita adalah nyembah Allah, berharap ridho dan cinta Allah. Nah, tapi ini jadikan sebagai wasilah untuk ya kehidupan dunia tadi. Kalau kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani ya, ikhlas itu 3. Pertama, beramal berharap dunia. Itu ikhlas, tapi level paling rendah. Daripada dia pengen sukses kerjanya dia datang ke dukun, mendingan tahajud kan. Daripada dia pengen dapat jodoh datangnya ke orang pinter, mendingan dia puasa, mendingan dia sedekah kan. Ya, jadi itu bagus. Tapi ikhlas pada level pertama kata Syekh Nawawi Al-Bantani.
Nah, nanti level kedua, dia beribadah karena berharap pengen masuk surga, pengen dihindarkan dari neraka. Itu ikhlas juga, tapi baru level kedua itu. Nah, yang paling tinggi levelnya itu adalah kita ibadah itu sudah tidak lagi ngurusin dunia dapat atau nggak dapat, sudah nggak ada lagi peduli Allah masukkan ke surga atau tidak. Tapi yang dia kejar hanyalah ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu level ikhlas paling tinggi. Itu yang dilakukan di antara para sahabat adalah Suhaib Ar-Rumi. Kata Rasulullah, beribadahlah seperti Suhaib. Dia udah nggak mikir lagi tuh, nanti masuk surga atau enggak, nanti pahalanya berapa apa enggak, dia udah nggak nanya lagi. Pokoknya dia ibadah ke Allah tok, selesai. Ini pahalanya bagaimana enggak ada urusan. Pokoknya mau dapat pahala nggak dapat pahala, yang penting Allah ridho sama saya, Allah cinta sama saya, selesai. Gitu. Lalu kita kan baca Al-Kahfi. Emang apa sih pahalanya? Oh iya boleh juga ternyata, baca. Terus baca ini apa pahalanya? Ya, kecil pahalanya. Hadisnya dhaif kan? Nggak usah lah. Nah, akhirnya kita masih nimbang-nimbang nih dapat apa gitu. Suhaib itu udah nggak begitu tuh. Insyaallah. Nah itulah yang kita kejar, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka niat itu memang harus selalu kita kelola ya, untuk kita rapihin lagi. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab dalam Jamilul Ulum wal Hikam, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyyati fa innaha tataqallabu minni. Tataqallabu alayya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sesuatu yang aku berusaha untuk mengobatinya yang sangat sulit melebihi mengobati ini, qalbu, niat ini. Karena dia berubah-ubah nih. Hari ini dok pokoknya ikhlas banget karena Allah, besok terganggu. Besok karena ini, karena itu, macam-macam. Ya. Hari ini pokoknya karena Allah. Besok bukan karena Allah lagi. Karena orang itu baik, maka kita berbuat baik. Coba kalau dia jahat, gue bisa lebih jahat dari dia. Nah. Berarti sudah bukan lagi karena Allah kan? Luar biasa. Kita ibadah karena Allah luar biasa. Tiba-tiba ada yang muji. Begitu dipuji, ya udah, hidungnya mulai kembang kempis, pantatnya berasa terbang, nggak nempel lagi ke lantai. Ibadahnya takbiratul ihramnya udah beda banget tuh. Allah, karena dilihatin orang kan. Itu diantara dampak popularitas juga gitu tuh. Kalau kita nggak terkenal, nggak ada orang yang kenal kan, mau ngapa-ngapain ya nyantai aja. Tapi kalau udah punya popularitas, ada orang kenal kita, mau ngapa-ngapain tuh jangan-jangan dilihatin. Harus gimana nih? Wah. Padahal orang nggak ada ngeliatin juga gitu. Dia aja kepedean kan. Wah ini saya nggak bisa sembarangan nih. Kalau kemarin sekarang nggak bisa ini, harus duduknya gimana caranya supaya duduknya kelihatan berwibawa. Duduk aja dipikirin pak. Nyuap nih. Kalau kemarin kan mau. Sekarang udah mikirin. Pantas nggak kira-kira sama orang ini? Dilihat sama orang gimana nih? Luar biasa ya. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu bahaya ya, qalbu itu. Jadi kalau kita ngajak orang berjuang bukan karena Allah, nanti orang berjuang karena kita, ingin membesarkan kelompok kita, maka udah hilang tuh Allah dari dalam qalbu. Jadi nggak ada nilainya itu. Dan itu bukan kesuksesannya. Banyak juga tuh orang-orang pelaku dosa maksiat yang pengikutnya banyak juga ya. Dia jadi public figure, jadi tokoh, panutan, banyak fansnya. Tapi tidak dalam ketaatan kepada Allah. Maka besok hari kiamat dicelak, dicaci maki sama pengikutnya tuh. Dalam surat Al-Ahzab ayat 67 dan 68. Ini ada anekdot. Kalau di kita itu apa anekdot ya? Kisah-kisah lucu pendek gitu, cerita-cerita lucu. Kalau di Arab namanya fukahiyah.
Jadi kita dulu, saya sama beberapa kawan-kawan, saya orang Indonesia, ada orang Kosovo, Albania, Sudan, Cina, Azerbaijan, ada 7 negara atau 8 negara itu suka ngumpul bareng lah, punya geng lah gitu. Untuk melatih bahasa gitu. Itu nyari-nyari fukahiyah gitu, cerita-cerita lucu. Kadang saya cerita-cerita di Indonesia yang lucu, saya bawa juga ke sono gitu, cuma pakai bahasa Arab. Nah, di antara cerita lucu ini berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 67-68 ini. Jadi ada kunjungan lah ya, seorang raja berkunjung ke satu daerah, satu wilayah, terus masuk waktu sholat maghrib atau sholat isya, pokoknya sholat jahar lah. Karena dia namanya pemimpin kan waktunya sempit, dia langsung ngomong tuh sama imam sholat, jangan panjang-panjang ya, wis Fatihah jangan panjang-panjang, seayat aja seayat. Imam nih ngerti, oke, nggak ada masalah. Maka di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dia baca satu ayat aja. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Allahu akbar. Itu rajanya ini ngerti bahasa Arab dan ngerti arti Quran, dia mulai merah mukanya. Ayat kedua, selesai rakaat kedua setelah Al-Fatihah ayat 68-nya. Rabbana atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Selesai sholat, assalamualaikum. Ente kenapa ayat yang itu? Kata imam, tadi katanya cuma seayat. Ya, seayat tapi jangan yang itu. Luar biasa. Kenapa nggak mau yang itu? Kita karena nggak tahu artinya nih, kita baca artinya, Pak. Ya baca mana? Ya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami. Rakaat pertama tuh. Rakaat pertama setelah waladhdallin baca wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami cuma ngikutin para pemimpin, kami cuma taat sama para penguasa. Dia bikin kami sesat ya Allah. Terus rakaat keduanya, wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. wahai Tuhan, kami kan cuma ngikutin doang nih. Kalau mau dihukum, dia aja hukum 2 kali lipat nggak apa-apa. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Marah lah itu rajanya, pemimpinnya. Imam sih nyantai aja kan. Saya kan udah ngikutin tuh. Tapi pesannya luar biasa di sini. Seorang public figure, kalau dia menjadi panutan, lalu dia ajak orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, itu bisa 2 kali lipat dosanya tuh. Dosa dia melakukan maksiat, dosa ada orang-orang yang ngikutin. Semakin banyak yang ngikutin perbuatan dosanya, itu akan jadi dosa jariah tuh, terus menerus. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusumin ujurihim syai'a. Barang siapa yang membuat kebiasaan baik, setelah itu ada orang yang ngikutin, dia dapat pahala dan dapat pahala semua orang yang melakukan itu. Sama man sanna sunnatan sayyi'atan hasanah, man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat kebiasaan yang jelek, setelah itu ada orang yang ngikutin, maka dia dapat dosa karena dia melakukan perbuatan jelek itu, dan dosa semua orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Dia meng-create misalnya goyang ngebor, maksiat tuh. Setelah itu banyak tuh yang ngikutin, turun-temurun orang ngikutin goyang ngebor itu. Kalau itu semua terhitung maksiat, dia dapat dosanya dosa jariah tuh, semua yang lakukan itu. Dia mengarang salah satu bentuk judi. Dia yang pertama kali melakukan salah satu bentuk zina misalnya, dia meng-create lah sesuatu apa itu. Oh, itu dosanya dia yang melakukan dan semua orang yang meniru itu akan ikut. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, itu bahayanya jadi public figure tapi tidak mengajak pada fi dinillahi afwaja. Maka kita itu nggak harus jadi ustadz sih untuk terkenal, mungkin jadi artis, mungkin jadi YouTuber yang followernya banyak, ya, atau jadi kalau Instagram apa namanya, selebgram, bukan Instagramer ya, selebgram. Jadi selebgram, pengikutnya banyak. Itu manfaatkan untuk
mengajak orang pada agama Allah tuh. Ya. Karena biasanya memang kalau yang ngajak taat kepada Allah followernya nggak banyak kan. Tapi kalau yang joget-joget yang gitu macam-macam lah goyangnya, itu yang nonton ribuan, bahkan jutaan. Apalagi kalau yang goyang-goyangnya perempuan, cantik, pakai bajunya Sekwilda Bupati, banyak yang nonton itu. Sekwilda seksi wilayah dada, Bupati buka paha tinggi-tinggi, itu yang like, subscribe dan komennya, bejibun itu. Tapi kesini-sini udah banyak juga yang baca Quran juga tuh, masya Allah ya. Baca Quran juga banyak yang nonton. Ceramah-ceramah juga banyak yang nonton ya. Alhamdulillah. Cuman masih kalah banyak. Jadi kita jadi public figure untuk mendapatkan Nasrullah dan Al-Fath, dan itu adalah ditandai dengan manusia berbondong-bondong mengikuti kita bukan karena kita, tapi karena Allah. Maka kita ajak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi amal jariah kita. Mungkin kita nggak lakukan apa-apa, ada potongan ceramah ustadz kita kutip, masukin ke TikTok, masukin ke Twitter, masukin ke Instagram, masukin ke Reels ya, Reels Instagram itu kan cuma 1 menit tuh. Tapi bisa yang nonton itu ribuan. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu kan kalau diajak ngaji, ogah dia. Ngaji lama banget Ustaz, 2 jam, bete. Dia lebih suka ngeliatin Reels tuh. Reels itu yang 1 menit 1 menit. Kan cuma 1 menit itu kan. Ada yang lebih enggak? 1 menit ya cuma yang maksudnya. 1 menit. Kadang-kadang enggak sampai 1 menit tuh. 30 detik, 40 detik ditonton. Cuman dia tontonin sekian banyak Reels, akhirnya dia menghabiskan waktu 4 jam, 5 jam juga tuh. Luar biasa. Nah, kita masuk juga tuh, di situ dakwah di situ. Ya dipotong video-video tuh, potong sedikit. Nah, ini kayaknya cocok nih 1 menit, masukin Reels, masukin TikTok, ya, masukin ke YouTube yang pendek-pendek itu. Itu yang lebih banyak orang melihat. Kita menjadi orang-orang yang masuk dalam kelompok yang berjuang untuk yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mudah-mudahan tuh. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita dalam memahami syariat agama ini, dan kita dibantu untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan dan keselamatan di dunia ini, dan mudah-mudahan besok di yaumul kiamah kita termasuk orang-orang yang selamat di yaumul hisab, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.